Shalom adik-adik. Ya, kembali lagi di sekolah minggu DKJ Mojosongo bersama aku Mbak Erika dan Mas Noel. Ya, di pagi hari ini kita yang akan nemenin adik-adik untuk sekolah minggu DKJ Mojosongo. Sudah siap untuk sekolah minggu semuanya? Sudah. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu kita sama-sama mau berdoa ya. Berdoa kali ini akan dipimpin oleh Mbak Erika. Adik-adik di rumah jangan lupa untuk lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Oke? Ya, kita mau berdoa pembukaan. Mbak Erika pimpin. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, saat ini kami akan memulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Semoga Tuhan selalu sertai dan bimbing setiap kami masing-masing supaya sekolah minggu ini sangat berkenan di hadapan Tuhan dan berkesan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, untuk menyambut sekolah minggu kita di pagi hari ini, kita mau sama-sama pujikan satu buah pujian untuk mengawali dan menyemangati sekolah minggu kita. Kita mau pujikan Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Ya, semangat ya. Pujian Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Nah, saat ini adik-adik udah lebih siap ya untuk sekolah minggu. Kalau gitu kita mau sama-sama buka hukum kasih kita di Alkitab, di kitab Matius 22 ayat 37 sampai 40. Karena Mbak Erika saat ini tidak bawa kitab, tapi Mbak Erika udah hafal. Nah, tapi adik-adik yang belum hafal, adik-adik boleh dibuka Alkitabnya di kitab Matius 22 ayat 37 sampai 40. Nah, kalau udah selesai kita mau sama-sama katakan amin. 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 Selesai buka ya, bukan selesai baca. Kita baru mau sama-sama baca. Ya, kita mau baca ya adik-adik. Mbak Erika tunggu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kita mau baca. Yang belum bisa baca enggak apa-apa, kita mau mendengarkan. Yang belum bisa buka bisa minta tolong sama kakak atau orang tua buat bukain. Kita mau baca di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin.
Semoga adik-adik baik di sekolah minggu Mojosongo, Sami Rukun ataupun Wonorejo bisa melakukan setiap apa yang diperintahkan di hukum kasih ini, yaitu untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Pasti adik-adik bisa, walaupun saat ini belum bisa, pasti akan ada waktunya adik-adik untuk bisa melaksanakannya. Nanti bisa tanya ke kakak atau orang tua atau saudara, apa sih hukum kasih? Nah, kalau seumpama masih belum paham, nanti bisa dijelaskan. Hukum kasih itu mengasihi Tuhan dan sesama. Caranya banyak, adik-adik bisa memilih. Kalau mengasihi Tuhan ya ke sekolah minggu, kalau mengasihi Tuhan selain sekolah minggu juga bisa memuji Tuhan, baca Alkitab, atau melayani, atau menjadi kalau adik-adik lihat biasanya jadi petugas di sekolah minggu atau petugas di gereja. Itu salah satu bukti mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi sesama, contohnya mengasihi teman, mengasihi saudara, mengasihi orang yang mungkin gak kita kenal. Contohnya kalau mama ada orang yang tiba-tiba sedang kesusahan, kita bantu. Seumpama minta tolong dong, ini motorku bocor, boleh minta dibantuin dorong sampai bengkel enggak? Nah, itu salah satu mengasihi sesama atau saudara, sesama manusia ya yang pastinya. Nah, semoga adik-adik bisa, dan adik-adik bisa lebih, kalau udah bisa lebih ahli lagi untuk mempraktekannya. Oke? Nah, setelah tadi kita membaca hukum kasih, tiba saatnya untuk kita masuk ke inti dari sekolah minggu kita, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama memujikan satu buah pujian. Adik-adik pasti udah bisa, karena lagunya udah lama banget. Kita memujikan Bapakku datang padamu. Yes. masuk dalam firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa untuk acara selanjutnya, yaitu firman Tuhan. Mas Noel, silakan untuk berdoa acara selanjutnya, yaitu firman Tuhan. Ya, sebelum kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, kita tunduk kepala, kita menghadap Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus, kiranya terima kasih untuk
pagi yang cerah ini Yesus, Engkau memberkati anak-anakmu sekolah minggu GKJ Mojosongo ini Yesus. Kiranya Tuhan Yesus dengan semangat anak-anak GKJ Mojosongo ini Engkau memberkati, Engkau memimpin jalannya firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau yang sertai, Engkau yang buka telinga mereka lebar-lebar untuk menangkap setiap firman Tuhan dan dapat menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Amin. Nah, kita serahkan pada pemimpin firman Tuhan. Shalom, selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya, luar biasa sehat, luar biasa bahagia, dan luar biasa segalanya. Nah, ketemu kembali dengan Bunda Rini untuk sekolah minggu pada hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bunda akan ajak anak-anak berdoa dulu. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Tuhan berikan kesempatan buat kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan, dan hamba-Mu sendiri yang akan menyampaikan firman-Mu. Sembunyikanlah kami di belakang salib-Mu, supaya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini hanya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah anak-anak, pada pagi hari ini firman Tuhan akan Bunda ambil dari Mazmur 63 ayat 2 sampai ke 9. Anak-anak sudah siap ya untuk Alkitabnya. Nanti bisa mama atau kakak atau siapapun yang akan membantu anak-anak membacakan. Nah anak-anak, untuk firman kita pada saat ini di mana Mazmur 63 ayat 29 itu mengisahkan bahwa Daud ini dalam pelarian atau bersembunyi di padang gurun. Kenapa bersembunyi di padang gurun? Karena Daud ini dikejar-kejar oleh Raja Saul. Kenapa dikejar Raja Saul? Nah, karena Raja Saul mungkin iri atau mungkin tidak suka dengan Daud. Karena apa? Daud kan banyak penggemarnya ya, karena dia juga menang dalam berperang melawan orang Filistin dan masih banyak lagi. Nah, pada waktu Daud ini dalam persembunyian di padang gurun, nah Daud ini apa? Dia merasa sendirian. Nah, merasa sesek hatinya. Kenapa? Karena tidak ada siapa-siapa di padang gurun, dia hanya sendiri, sunyi, sepi, tidak ada temannya. Nah, tetapi Daud tidak khawatir. Daud tidak minta tolong kepada orang lain, tetapi kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, pada waktu Daud ini sedang dalam pelarian di padang gurun, ada perjumpaan dengan Tuhan. Nah, dalam perjumpaan dengan Tuhan ini, Daud itu merasa dikuatkan. Daud merasa bahwa Tuhan itu menolong, bahwa Tuhan itu ada di dekatnya. Nah, makanya Daud ini merasa tidak sendirian lagi. Bahwa Daud ini dia merasa bersyukur bahwa Tuhan tetap ada buat dia. Nah, makanya Daud ini sering kali bersuka cita, dia bersyukur karena dia yakin bahwa Tuhan akan menjaganya, Tuhan akan menopangnya dengan tangan kanannya, Tuhan akan merawatnya, menjaga di kepak sayapnya. Nah, seperti burung Raja Wali yang kuat ya di sayapnya itu. Tuhan juga begitu. Tuhan akan menolong setiap anak-anaknya. Seperti kita juga, kalau anak-anak dalam keadaan sesek, kesusahan, sakit, atau masih bingung, atau belajarnya belum siap, anak-anak tidak boleh takut. Serahkanlah kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita. Kita harus menyembah Dia, kita harus bersuka cita untuk Tuhan. Seperti Daud. Daud itu senantiasa mengingat akan kebaikan Tuhan. Kenapa seperti itu? Sampai malam, pagi dia senantiasa mengingat akan kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan itu mengasihi Daud, dan Tuhan juga akan mengasihi kita semuanya. Kalau kita dalam keadaan yang tidak baik, kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita tidak boleh kemana-mana. Nah, tetapi kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong kita. Seperti Daud ini, dia kekeringan, seperti sungai yang tidak ada air, seperti tanah yang tandus. Kalau dia tidak mengingat Tuhan, tetapi kalau
kita mengingat Tuhan, hati kita akan menjadi damai. Bahwa mulut kita akan senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kenapa? Bahwa kita merasakan bahwa kasih Tuhan itu setiap hari, setiap saat ada di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, jadilah seperti Daud. Dia tetap mengandalkan Tuhan dalam kesendiriannya, dalam kesesakannya, dalam ketidaknyamanannya di gurun pasir sendirian. Tetapi Tuhan tetap menjaga dan menopangnya. Karena Tuhan menjadikan kekuatan buat Daud. Dan Tuhan juga akan menjadikan kekuatan dalam hidup kita. Nah, anak-anak, ingat ya, kita harus senantiasa menyembah Tuhan. Walaupun kita tidak minta, Tuhan pasti akan memberikan. Tapi lebih baik Tuhan ingin kita ada komunikasi dengan Tuhan, supaya hubungan kita dengan Tuhan lebih erat lagi. Nah, itu ya anak-anak, supaya kita boleh senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala perbuatan kita, dalam pergumulan kita, dalam permasalahan hidup kita. Nah, apalagi saat ini anak-anak masih belajar secara online. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, bahwa kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kemampuan buat kita kalau kita berdoa, meminta, menyembah Tuhan dengan memuji nama Tuhan, bersorak-sorai, dan Tuhan akan mengabulkan setiap doa dan permohonan kita. Nah, mari kita letakkan setiap pergumulan kita, dan kita harus melekat hati kita kepada Tuhan. Kenapa kita harus melekat? Kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, hidup kita akan hancur. Seperti pohon anggur, batangnya, rantingnya harus melekat dalam batangnya. Kalau tidak melekat, tidak ada dalam batang itu, maka ranting itu akan mati. Nah, kalau ranting itu melekat di batangnya, akan bertumbuh, berbuah akhirnya. Demikian juga kehidupan kita. Kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, hidup kita akan hancur, kita akan kecewa, kita akan khawatir. Tapi hidup kita serahkan, dan kita bersyukur, dan kita senantiasa menyembah akan Dia, itu menjadikan hidup kita lebih baik. Nah, itu anak-anak, cerita Bunda Rini saat ini, kita harus melekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengakhirinya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajarkan kami supaya seperti Daud untuk senantiasa bersyukur dan melekat kepada Engkau Tuhan, dan senantiasa mengandalkan Engkau. Karena Engkau adalah kekuatan dalam kehidupan kami, bahwa Engkau adalah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang Tuhan berikan buat kami. Berkati anak-anak kami yang masih sekolah, beri kepandian, kecerdasan, dan ketekunan, dan senantiasa menyembah dan melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan ampuni di dalam kami menyampaikan firman dan mendengar firman-Mu banyak hal yang tidak berkenan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, gimana tadi firmannya adik-adik? Seru ya pastinya. Semoga dengan firman Tuhan di pagi hari ini, adik-adik bisa lebih semangat untuk menjalani hari Minggu ini dan hari-hari selanjutnya ya, supaya firman Tuhannya masih tertanam di ingatan kita dan gak kelupaan, kalau bisa diaplikasikan atau dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Oke, nah setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya untuk kita sama-sama memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan. Nah, untuk persembahannya nanti bisa dikumpulin oleh adik-adik sendiri ya. Nanti setelah terkumpul, nanti kakak-kakak akan ke rumahnya adik untuk mengambil kotaknya atau amplopnya atau apa tempat yang buat menyimpan persembahan. Oke, nah saat ini adik-adik udah siapin persembahannya, udah dimasukin ke tempatnya. Tiba saatnya kita mau memuji Tuhan lagi. Kita sama-sama mau pujikan matahari bersinar terang. Semuanya menghadap kepada
ada di penghujung sekolah minggu. Kita telah memuji Tuhan, telah mendengarkan firman Tuhan, telah memberikan yang terbaik lewat persembahan. Tiba saatnya kita mau berdoa syafaat. Nanti kita akan berdoa bangsa negara, lalu berdoa gereja dan komisi, lalu berdoa teman yang sakit ataupun teman yang sedang berpergian ataupun teman yang sudah undur diri. Lalu yang terakhir ada doa penutup, lalu ditutup dengan doa Bapa kami. Oke, nanti Mbak Erika dan Mas Mal yang akan berdoa ya. Nah, di sini adik-adik di rumah boleh lipat tangan lagi, boleh tutup matanya kembali dan tundukkan kepalanya. Kita mau sama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan, saat ini kami mau anak-anak-Mu Tuhan berdoa satu hati Tuhan untuk berdoa untuk negara kami Indonesia tercinta ini Tuhan. Kiranya Tuhan kami mengucap syukur karena kami ditempatkan di negara kami tercinta Indonesia ini Tuhan, supaya negara ini Tuhan dari hari ke hari, waktu ke waktu semakin lebih baik lagi. Tuhan semakin memberikan banyak berkat, Tuhan semakin berikan banyak pertolongan untuk negara kami Tuhan, supaya negara kami boleh tetap bertahan Tuhan di tengah keadaan yang sangat tidak menentu ini Tuhan. Berkati setiap masyarakatnya, setiap orang-orang yang bekerja, setiap orang-orang yang hidup di negara ini Tuhan. Lalu berkati juga Tuhan untuk pemerintahan Tuhan yang mengatur negara ini Tuhan, untuk berjalan lebih baik lagi Tuhan. Kiranya Bapa selalu sertai kami semua Tuhan, seluruh komponen di negara ini Tuhan, yang mencari makan, yang hidup di negara ini Tuhan, supaya kami tidak lepas dari tangan kuat kuasa-Mu, dan negara ini Tuhan tetap kokoh berdiri Tuhan, karena Tuhan boleh mencintai dan boleh memberikan banyak pertolongan untuk negara kami. Kiranya Tuhan, semoga negara kami Tuhan dari hari lepas hari Tuhan boleh menjadi negara yang takut akan Tuhan, masyarakatnya semakin lebih baik lagi Tuhan dalam hidup Tuhan, dan kami Tuhan boleh memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah negara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami Tuhan juga mau berdoa untuk gereja kami, tempat kami beribadah, tempat kami setiap harinya Tuhan datang Tuhan dan muliakan nama Tuhan, gereja kami GKJ Mojosongo Tuhan. Kiranya Tuhan berkati gereja kami Tuhan, supaya lebih bertumbuh lagi Tuhan di tengah banyaknya godaan, tengah banyaknya cobaan Tuhan. Tuhan selalu menaruh hati Tuhan untuk gereja kami Tuhan. Berkati setiap komisi Tuhan yang ada di gereja kami Tuhan, supaya bisa berpelayanan dengan lebih baik lagi Tuhan, melayani setiap jemaat yang ada di gereja ini Tuhan. Dan berkati kami jemaat ataupun majelis ataupun Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta Tuhan. Kiranya Tuhan kami semua Tuhan boleh memuliakan nama Tuhan di gereja ini dengan lebih baik lagi dan dengan sepenuh hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Selanjutnya kami akan sambung untuk doa teman yang sakit dan untuk doa penutup. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan pertolongan Tuhan Yesus pada kami semua, pada anak-anak-Mu sekolah minggu GKJ Mojosongo Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendoakan Tuhan teman-teman kami yang sakit, teman-teman kami yang baru berpergian, ataupun teman-teman kami yang mulai undur dari sekolah minggu ini Yesus. Kiranya Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang sakit, kiranya Tuhan Yesus yang jamah, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang ulurkan tangan untuk teman-teman kami yang sakit. Dan kiranya Tuhan untuk keluarganya juga Tuhan, kiranya yang sedang sakit Engkau memberkati Tuhan, Engkau memberi obat yang manjur dari dokter, agar teman-teman atau anak-anak sekolah minggu ini dapat sembuh, dapat kembali beraktivitas, dan dapat mengikuti sekolah minggu lagi Yesus. Dan kiranya teman-teman kami yang sedang berpergian, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati perjalanannya hingga tujuan nanti. Kiranya Tuhan Yesus juga memberi setiap berkat kepada anak-anak-Mu yang sedang berpergian ini Yesus. Dan kiranya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sudah mulai undur, yang mulai malas untuk melayani Yesus. Kiranya Engkau yang jamah, Engkau yang
tarik lagi hatinya untuk ikut sekolah minggu lagi, untuk ikut dalam berpelayanan di sekolah minggu ini. Yesus, kami serahkan Yesus untuk teman-teman kami yang sudah mulai undur ini, kiranya mereka dapat kembali lagi mengikuti sekolah minggu dengan kami. Dan kiranya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan ini Tuhan, sedikit dari rezeki kami kiranya kami persembahkan untuk memperluas kerajaan-Mu lebih lagi Yesus, dan kiranya untuk membantu teman-teman kami yang sedang kesusahan Yesus. Dan kiranya kami akan menutup sekolah minggu pada pagi hari ini, kiranya kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya, Engkau yang memberkati. Dan kami akan melanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, untuk sekolah minggunya hari ini sudah selesai pada hari ini. Nah, kita ketemu lagi minggu depan ya, dengan sekolah minggu yang lebih fresh lagi, dengan guru-guru yang beda. Jadi adik-adik nggak bosan lihatnya itu terus. Nanti ada teman-teman lain yang akan menyambut adik-adik di sekolah minggu depan. Oke? Untuk sekolah minggunya udah selesai. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.